Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Jadi ini jelas sekali ya tujuan sifat 20. Yang pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal. Kalau kita kenal dengan orang, misalnya kenal Ustadz Al-Nof atau Ustadz siapa, tahu orangnya, tahu profesinya, tahu tempat tinggalnya. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah, sementara kita wajib makrifat. Maka makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Lagi sifat 20 ini, mengapa kok 20? Kok bukan 25, bukan 30? 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal kita gak mampu. Gak mampu. Akal manusia mampunya 20 aja. Kita ini jangankan kepada Allah, makrifat kita kepada orang sekitar kita itu terbatas. Sampean tahu saya, tahu kan? Tapi kalau saya tanya berapa anak saya, kan nggak tahu. Istri saya. Belum istri saya, tambah nggak tahu. Ini hanya canda ya. Dikira saya suka kawin. Ini hanya apa namanya? Termezo. Ini artinya pengetahuan kita tentang orang yang di sekitar kita itu terbatas, apalagi kepada Allah. Dan itu sampai sifat 20. Yang ketiga, sifat 20 ini juga merespon penyimpangan aliran-aliran lain di luar Ahlus Sunnah terkait masalah ketuhanan. Karenanya sifat 20 ini ada hubungannya dengan Mu'tazilah, dengan Syiah, HTI, Wahabi, semuanya ada. Yang keempat, sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Kerja apa sekarang? Kan begitu. Sifat 20 ya begitu. Apakah Allah ada? Jawabnya wujud, ada. Sejak kapan? Jawabnya qidam, tanpa permulaan. Sampai kapan? Baqa, maha kekal, maha abadi. Seperti apa? Mukhalafatul hawadithi. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi. Ada berapa? Wahdaniyat, dan seterusnya. Itu kan menjawab. Artinya memang simpel. Kalau tauhidnya Wahabi gak bisa makrifat, gak bisa. Gak bisa, bingung. Di mana Tuhan? Mereka jawab di aras. Loh, jauh sekali. Kalau kita perlu ya apa? Oh, jangan khawatir, ini Wahabi. Setiap pukul 2 malam turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya tengah malam bangun. Ditanya dia, apa kalau gak turun gak dengar? Kalau gak turun ke langit, apa Tuhan gak dengar? Bingung dia. Nanti jawab gak dengar, murtad. Kalau jawab mendengar, ditanya lagi. Kalau dari aras dengar, ngapain turun? Kan ditanya lagi gak bisa jawab. Pokoknya akidah itu kalau menyimpang itu tidak rasional. Nanti mereka ditanya lagi, itu pukul 2 ikut waktu daerah mana turunnya? Kan pukul 2 ini kan beda-beda kan. Nanti mereka bilang, ya turun terus sesuai daerah masing-masing. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Artinya apa? Akidahnya Wahabi gak bisa mengantar makrifat, malah bikin bingung. Kalau akidahnya Ahlus Sunnah, memang dapat mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Itu simpelnya seperti itu. Itu sifat 20 atau sifat 41. Ini membicarakan hubungan Asmaul Husna dengan sifat 20. Karena kadang ada
pertanyaan begitu. Asmaul Husna itu kan 99, kenapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Ini penjelasannya. Semuanya itu kembali kepada 20 sifat itu. Para ulama yang menulis syarah Asmaul Husna biasanya menjelaskan, ini kembalinya ke sifat qudrat, ini kembalinya ke sifat iradat, ada yang kembali ke sifat ilmu dan sifat-sifat yang lain. Jadi sifat 20 ini memang pelajaran yang lebih simpel, lebih praktis, lebih mudah dipahami. Terus yang pertama, jadi yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Maksudnya bahwa Allah itu wajib bersifat wujud. Maksudnya wajib bersifat wujud, akal tidak dapat menggambarkan bahwa Allah itu pernah tidak ada. Tidak bisa. Allah itu ada tanpa permulaan dan terus ada. Kemudian wujudnya Allah itu tidak sama dengan wujudnya selain Allah. Karena wujudnya Allah itu tanpa sebab dan tanpa ilat, tanpa sebab dan tanpa alasan. Kalau wujudnya selain Allah biasanya ya karena sebab atau karena ilat. Ini contoh manusia. Kamu kok ada? Ya, karena ada orang tua. Orang tua yang buat. Orang tua kamu kok ada? Karena ada orang tuanya sampai Nabi Adam. Ini namanya karena sebab orang tua. Nabi Adam ditanya, Nabi Adam kok ada? Nabi Adam ini wujudnya karena ilat, karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah gak bisa, Allah kok ada? Ya gak bisa ditanyakan begitu, karena Allah memang wajibul wujud. Dalil wujudnya Allah ini banyak sekali. Yang diterangkan di sini hanya 5. Kalau di kitab-kitab lain itu ya banyak sekali, 5. Yang biasanya dalil wujudnya Allah yang disampaikan oleh para ulama itu adalah adanya alam. Alam ini menjadi dalil adanya Allah. Kok bisa? Iya, karena alam ini perkara baru. Apa buktinya alam ini baru? Alam ini berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru. Siapa yang berubah? Kita berubah, sekitar kita juga berubah. Semuanya berubah. Mulai dari manusia, pohon, bangunan, mobil berubah. Sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan. Dan itu adalah Allah. Apa tidak mungkin alam ini jadi sendiri? Gak mungkin. Alam ini gak mampu menciptakan dirinya sendiri. Gak mungkin. Jadi sendiri juga gak mungkin. Alam gak mampu menciptakan dirinya sendiri. Apa tidak mungkin yang menciptakan alam ini alam lain? Gak mungkin. Wong menciptakan dirinya sendiri gak mampu, apalagi menciptakan barang lain. Gak mampu juga. Manusia ini jangankan menciptakan dirinya, mempertahankan eksistensi dirinya agar tidak berubah itu gak mampu. Kata Sayyidina Ali, manusia ini mencapai puncak ketinggian usia 22 tahun. Kalau usia belum 22 berarti masih akan tambah tinggi. Entah tambah berapa senti. Kalau sudah 22 itu puncak. Kalau puncak kecerdasan usia 27. Kalau belum 27 kecerdasan masih bertambah. Kalau sudah lebih 27 itu hanya ditempa oleh pengalaman. Kalau kesempurnaan fisik, manusia ini kesempurnaan fisiknya 33. Karenanya penduduk surga besok semuanya 33. Sampian yang sekarang 40, besok 33 lagi, asalkan masuk surga. Laki perempuan 33 semua. Nah, kalau sudah 33, ini biasanya mulai berkurang, pandangan berkurang.
kemudian kulit yang asalnya kencang ya, yang asalnya kalau masih muda-muda begini kan kencang, kalau sudah kencang mulai agak kendor, mulai agak keriput ya. Kemudian apalagi gigi yang asalnya kuat makan apa saja, kalau sudah 30 ke atas tuh hati-hati, karena makan daging kadang giginya ikut. Apalagi gigi pasangan ketelan kadang, minum kopi tahu-tahu giginya habis, padahal minum kopi kemana, ikut kopinya ke dalam. Nah ini dipertahankan gak bisa. Manusia mempertahankan dirinya agar gak berubah gak bisa. Hatta walaupun pakai operasi plastik, pakai apa, pasti ada bagian-bagian yang berubah. Ada bagian-bagian yang berubah. Yang tidak berubah itu kalau kena mukjizat. Kalau kena mukjizat Rasulullah SAW tidak berubah. Nah ini artinya apa? Bahwa manusia itu ada yang menciptakan. Alam ini ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan ini pastinya bukan perkara baru. Dan itu adalah wajibul wujud. Dan itu adalah Allah. Ini diantara dalil ya, pakai wujudnya alam. Ada dalil tadi itu dalil inayah. Inayah itu artinya pertolongan. Fenomena kehidupan di dunia ini semuanya tidak lepas dari pertolongan. Mengapa? Setiap ada kebutuhan pasti ada sesuatu yang memenuhi kebutuhan tersebut. Kita ini haus, Allah menciptakan air. Ingin dingin, Allah menciptakan es, masuk kulkas. Ingin panas, ada api. Pokoknya lengkap lah. Ini siapa? Kita ini kalau bawa uang ya, lalu pergi ke mall. Kita bayangkan di rumah mau diisi apa saja. Yang penting uangnya cukup kan begitu. Kalau di sini belum puas, pergi ke Singapura atau kemana. Ini siapa yang menyiapkan semua kebutuhan itu? Kan tidak mungkin jadi sendiri. Dan itu adalah Allah. Itu namanya fenomena inayah. Setiap ada sakit ada obatnya. Setiap ada ini ada. Itu dari mana? Apa itu jadi kebetulan? Gak jadi kebetulan. Itu direncanakan. Yang merencanakan adalah Allah. Itu namanya dalil inayah. Ada lagi dalil kesempurnaan alam. Alam ini benar-benar tercipta dengan sempurna. Sesuatu yang tercipta dengan sempurna, pasti yang menciptakan juga maha sempurna. Dan itu adalah Allah. Alam ini tidak jadi sendiri. Ini diantara dalil-dalil wujudnya Allah. Dan ini kalau pas ngajar di TPQ atau anak-anak diniyah, itu perlu ditanamkan dalil-dalil wujudnya Allah. Mengapa zaman sekarang ini perlu? Karena anak-anak kita kalau dalil wujudnya Allah tidak kuat, nanti setelah dewasa kuliah, lalu di perguruan tinggi ketemu dengan dosen yang liberal, liberalisme, pluralisme, tidak percaya wujudnya Allah, diajak meragu-ragukan wujudnya Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu bahaya. Ini pentingnya mengetahui dalil wujudnya Allah. Itu dalil sifat wujud ya, dalil akli, dalil secara rasional. Kalau dalil nakli di Al-Quran itu semuanya menjadi dalil wujudnya Allah. Terus. Jadi sifat yang kedua adalah qidam. Qidam berarti wujudnya Allah tanpa permulaan. Sebenarnya sifat wujud itu menunjukkan pada qidam. Karena kalau Allah itu wajibul wujud, wujudnya tanpa permulaan. Allah itu wujudnya bersifat wajib, pastinya Allah wujudnya tanpa permulaan. Tetapi mengapa qidam masih dijelaskan? Ini persoalan tauhid, khawatir orang tidak paham. Kalau tidak paham, keliru, bisa kufur, Islamnya tidak sah. Itu qidam, wujudnya tanpa permulaan. Dalilnya mana? Kalau dalil Al-Quran, huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin. Itu kalau Al-Quran. Kalau dalil akli, seandainya Allah itu tidak qidam, berarti Allah itu baru. Kalau Allah itu baru, berarti ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan, berarti yang menciptakan itu butuh pada yang menciptakan.
Yang menciptakan butuh pada yang menciptakan. Yang menciptakan butuh pada yang menciptakan. Ini namanya mata rantai yang tidak berkesudahan, tasalsul, dan itu mustahil. Atau daur, yang menciptakan Allah butuh pada yang menciptakan. Yang menciptakan butuh pada Allah misalnya. Itu namanya memutar, dan itu sama-sama mustahil. Berarti bagaimana? Kalau begitu berarti wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena Allah wajib bersifat wujud, karenanya wujudnya tanpa permulaan. Di dalam istilah ilmu tauhid disebut dengan qidam. Kemudian di belakang itu ada syubhat Wahabi. Wahabi gak mau sifat qidam, alasannya haram, bid'ah. Kita ya gak ikut itu karena dalilnya kuat sekali lah. Pokoknya kalau Wahabi suka menyalahkan aja. Terus, jadi sifat wajib yang keempat adalah mukhalafatu lil hawaditsi. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Hawadits itu maksudnya makhluk. Allah tidak serupa dengan apapun perkara baru. Makhluk atau hawadits itu dibagi menjadi dua. Ada benda, ada sifat benda. Ada benda, ada sifat benda. Kemudian benda dibagi menjadi dua lagi. Ada benda yang tidak bisa dibagi-bagi karena kecil. Benda ini kalau dipecah sampai kecil sekali, gak bisa dipecah lagi. Itu namanya jauhar farad. Apapun ya dipecah sampai kecil sekali, namanya jauhar farad. Kalau masih dibagi-bagi namanya jisim. Seperti ini jisim. Nah, jisim antara yang satu dengan yang lain itu sama. Yang membedakan hanya sifat benda. Jisimnya manusia dengan jisimnya hewan itu sama. Yang membedakan sifatnya aja, sifat bendanya. Kalau sifat benda seperti bergerak, diam, ngantuk, semangat, itu sifat benda namanya. Ya, dingin, panas itu sifat benda. Nah, benda dari segi kebendaan antara yang satu dengan yang lain sama. Manusia yang satu dengan yang lain itu sama, gak ada bedanya. Satunya itu agak putih, satunya agak hitam. Ya pewarnanya aja yang lebih. Satunya pewarna hitamnya lebih banyak, satunya pewarna putihnya lebih banyak. Itu aja. Kalau barangnya kan sama. Kamu sembelih kambing, satunya kambing putih, satunya loreng-loreng. Setelah itu pecah-pecah. Kira-kira bisa dibedakan enggak dagingnya? Gak bisa. Manusia juga begitu. Artinya apa? Antara benda yang satu dengan benda yang lain itu sama saja. Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Berarti Allah bukan benda, bukan sifat benda. Karena kalau Allah itu benda, berarti sama dengan benda-benda yang lain. Kalau sifat benda, sama dengan sifat-sifat benda yang lain. Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Orang-orang Wahabi gak paham masalah ini. Kata dia, Tuhan itu punya tangan, punya kaki. Loh, berarti menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Enggak menyerupakan. Mengapa? Kakinya kambing dengan kakinya orang itu beda. Mereka bilangnya begitu. Loh, beda itu dalam segi sifat, tapi dari segi kebendaan sama. Itu kamu menyerupakan. Cuma kamu kan gak paham benda. Itu menyerupakan namanya. Karenanya Wahabi itu pakai akal-akalan. Tuhan itu punya tangan tapi gak seperti tangan. Punya tangan tapi gak seperti tangan. Loh, seperti apa? Itu menyerupakan. Maksudnya ya gak persis gitulah. Nanti perumpamaannya tangannya kambing dengan tangannya lembu beda. Itu pelecehan namanya pada Tuhan.
Sama dengan orang mengatakan pada dia, kamu ini mirip anjing, tapi anjing yang manis misalnya. Atau bilang, kamu ini anjing, tapi gak seperti anjing. Kamu ini anjing, loh kamu melecehkan saya. Enggak, karena anjing yang gak seperti anjing. Ini pelecehan juga sebenarnya. Jangan dikira bukan pelecehan. Mereka ini tidak faham mukhalafatu lil hawadits. Mengapa Allah itu tidak serupa dengan perkara baru? Karena kalau Allah itu serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tidak serupa dengan perkara baru. Karena Allah wajib bersifat qidam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Enggak ada yang serupa. Karenanya kata para ulama, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Allah mampu menciptakan yang ada di pikiran kamu, bahkan lebih hebat daripada apa yang ada di pikiran kamu. Karena hasil reka-reka pikiran manusia tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat, yang pernah dia tahu. Kan contohnya di sini dulu ya, bangsa kita ini menggambarkan makhluk yang namanya buraq. Saya masih ingat waktu kecil, di tembok-tembok di rumah itu ada gambarnya buraq. Buraq itu gambarnya apa? Kuda putih, ada sayapnya, wajahnya, kepalanya wajah perempuan cantik, di kepalanya ada mahkota. Saya itu cari kuda seperti itu kemana-mana gak nemu. Coba nemu kuda kayak gitu kan enak, pergi ke Tembilahan itu gak capek-capek. Lumayan, kemarin ke Tembilahan itu 8 jam. Capek sekali. Kalau pakai kuda kayak gitu kan mungkin agak terhibur. Tapi ya walaupun cari kuda, walaupun kuda seperti itu gak ada, bagian-bagiannya kan biasa di dunia. Ya badannya kuda ya kayak itu. Sayap ya tinggal kita ini pilih, apa sayap ayam, apa sayap burung. Kemudian wajah, kepalanya perempuan. Ya tinggal pilih, apa pilih orang Indonesia, apa orang Malaysia, apa orang Brunei, apa orang India, orang Negro, pilih-pilih suka-sukalah. Nah ini artinya apa? Manusia itu membayangkan apa saja, hasil bayangannya tidak keluar dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua yang pernah dia lihat adalah perkara baru. Sedangkan Allah tidak serupa dengan apapun perkara baru. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi beda. Kalau Wahabi Tuhan itu mukhalafatu lil hawaditsi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa ada mirip-miripnya? Dalam kitab Wahabi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot. Tingginya kira-kira 30 meter. Dan ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Itu aja. Jadi mereka ini melanggar ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak sama dengan mereka. Karena di sini laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Manusia antara yang satu dengan yang lain bukan serupa tapi sama. Sama dari segi apa? Kebendaan, bendanya sama. Allah itu bukan benda, bukan sifat benda. Lalu apa? Ya laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatuhu lil hawadits. Kalau ada pertanyaan, seperti apa Allah? Mukhalafatu lil hawadits. Laisa kamitslihi syai'.
Yang ditanyakan seperti itu bukan Allah, tapi kamu. Kamu seperti siapa? Kalau kamu ditanyakan, kalau Allah jangan ditanya. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Jadi ini sifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya Allah tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang menciptakan. Mengapa? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh pada tempat, yang dimaksud tidak butuh pada tempat itu seperti sifat benda yang membutuhkan benda. Itu tidak butuh. Allah itu bukan benda, bukan sifat benda. Karenanya tidak butuh pada tempat. Biasanya nanti di belakang ya, ini sampai di sini karena sebentar lagi kita selesai. Mungkin bulan depan saya kalau pas ke sini nanti diteruskan. Nanti ketemu lagi ya kalau saya ke sini. Yang enak malam hari aja, jangan pagi-pagi begini. Waktunya singkat. Karena singkat. Kapan-kapan kalau saya ke sini lagi dilanjutkan. Karena ini belum hatam ini. Insya Allah ini kalau 5 kali lagi mungkin selesai. Insya Allah. Dijadwalkan insya Allah. Jadi tidak butuh pada tempat. Kalau Wahabi mereka bilang butuh pada tempat. Dan itu perkataan mereka. Saya pernah dialog dengan Wahabi di Surabaya tahun 2009. Kata mereka gak benar qiyamuhu lil hawadith qiyamuhu binafsi gak benar. Kenapa? Karena Allah ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Nah, ini yang dipikirkan mereka itu kan benda kan, bukan Allah, tapi benda. Perkara baru. Perkara baru disamakan dengan Allah. Setiap perkara yang ada pasti bertempat. Kalau tidak ada, kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang pada dia, kamu bisa kafir bilang begitu. Loh kenapa Ustaz? Saya tanya, Allah tempatnya di mana? Kata dia, jelas di Arsy. Kamu bisa kafir. Kok bisa? Saya tanya, Arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu bilang Arsy bukan makhluk, kamu kafir. Karena meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Kalau kamu bilang Arsy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih langsung apa tidak langsung? Arsy itu makhluk apa bukan? Lama-lama kata dia, ya jelaslah Arsy itu makhluk. Mau bagaimana lagi? Sekarang saya tanya, kalau Arsy itu makhluk, sebelum Allah menciptakan Arsy, Allah tinggal di mana? Apa kamu bilang karena tempat belum ada, Tuhan tidak ada? Kafir kamu. Atau kamu bilang tempat belum ada, Tuhan tidak bertempat. Berarti akidah kamu gak benar. Gimana kamu cara jawab? Kata yang di Surabaya itu, alumni Saudi, kata dia apa? Ustaz, apa? Ustaz gak boleh tanya begitu. Kenapa gak boleh? Karena itu pertanyaan haram. Loh kok bisa haram? Itu pertanyaan bid'ah itu. Kullu bid'atin dhalalah. Artinya apa? Mereka ini kalau ditanya gak bisa jawab. Yang bertanya yang dibid'ahkan. Pertanyaannya dibid'ahkan. Iya, pertanyaannya ini pertanyaan bid'ah. Padahal dia gak bisa jawab. Susah kan? Kok bertanya dibid'ahkan? Bertanya itu ingin tahu, bukan malah dibid'ahkan. Ini mereka. Padahal pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh sahabat. Aina kana rabbuna qabla ay yakhluqal khalqa. Tuhan itu ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab kana fi ama. Allah tidak bertempat. Wahabi yang tahun 2015 beda lagi. Saya ada di Perak di Malaysia. Ya engkel-engkelan begitu. Arsy itu makhluk apa bukan? Kata dia, jelaslah Kiai makhluk. Gimana lagi? Saya tanya sama dia, kalau Arsy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan Arsy, Allah tinggal di mana? Kata dia apa? Ya suka-suka Allah lah, mau di mana katanya.
Artinya apa? Dalam pikiran dia, Allah itu dianggapnya perkara kecil, benda kecil. Ada di ruangan besar, makanya pilih-pilih. Mau di serambi, mau di kamar, mau di mana. Itu kan sifatnya makhluk kan. Katanya Allahu Akbar, maha besar, kok kecil Tuhannya. Jadi mereka artinya apa? Orang Wahabi itu tidak mengagungkan Allah. Allah saja tidak diagungkan, apalagi Rasulullah. Karenanya mereka juga tidak mengagungkan Rasulullah. Karenanya ketika ada gaduh ya, ada orang menyamakan Nabi dengan orang biasa, Wahabi gak ada yang bersuara. Gak ada Wahabi bersuara. Yang bersuara kan orang-orang Ahlus Sunnah. Rasulullah kok disama-samakan. Mengapa? Wahabi sudah lebih dulu begitu. Itu mereka dianggapnya manusia biasa begitu. Rasulullah tidak diagungkan, apalagi para ulama. Mereka tidak hormat kepada para ulama. Kalau Ahlus Sunnah ini Allah diagungkan, para nabi diagungkan, para ulama diagungkan. Jangankan para ulama, umat Islam dimuliakan. Mengapa? Umat Islam ini umat paling utama, paling bagus. Ini pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya dihargai itu. Saya kira itu ya, karena ini waktu sudah habis. Waktu saya kembalikan kepada pembaca. Pertanyaannya kapan-kapan aja. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam.